Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang materi teks prosedur pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Jadi literatur yang saya gunakan yakni buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kurikulum 2013 revisi 2017. Jadi untuk materi pertama kali yaitu bab satunya yaitu tentang menyusun prosedur. Jadi inti dari materi bab satu ini yaitu tentang prosedur. Oke, untuk selanjutnya untuk memperjelas dan mempermudah kita memahami materi tentang menyusun prosedur, mari kita saksikan ringkasan materi yang telah saya buat. Materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Teks prosedur. Menyusun prosedur. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu kita akan mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan mengembangkan teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Adapun aktivitas belajar yang akan dilakukan dalam mengonstruksi informasi dalam teks prosedur yakni menunjukkan pernyataan umum dan menuliskan tahapan-tahapan dalam sebuah teks prosedur. Yang dimaksud dengan pernyataan umum yakni tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada suatu teks tersebut. Sedangkan tahapan-tahapan adalah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Pada teks prosedur akan terdapat bagian-bagian yang mengungkapkan pernyataan umum dan terdapat bagian-bagian yang merupakan tahapan-tahapan. Selanjutnya, agar mudah memahami dalam mengonstruksi informasi teks prosedur, mari perhatikan contoh teks prosedur berikut ini. Contoh teks prosedur: memasak mie goreng instan. Mie goreng instan merupakan makanan instan yang sudah lama ada di Indonesia dan menjadi makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, cara memasaknya pun sangat mudah. Berikut ini langkah-langkah memasak mie goreng instan. Pertama, rebus 2 gelas air ke dalam panci, kemudian masukkan mie setelah air mendidih. Kemudian masukkan semua bumbu ke dalam piring. Setelah matang, tiriskan mie lalu campur mie bersama bumbu. Terakhir, mie goreng instan siap untuk dikonsumsi. Demikianlah cara memasak mie goreng instan. Selamat mencoba. Setelah memperhatikan contoh teks prosedur tersebut, marilah kita tentukan bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Pernyataan umum: mie goreng instan merupakan makanan instan yang sudah lama ada di Indonesia dan menjadi makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, cara memasaknya pun sangat mudah. Demikianlah cara memasak mie goreng instan. Selamat mencoba. Tahapan-tahapan. Berikut ini langkah-langkah memasak mie goreng instan. Pertama, rebus 2 gelas air ke dalam panci, kemudian masukkan mie goreng setelah air mendidih. Kemudian, masukkan semua bumbu ke dalam piring. Setelah matang, tiriskan mie lalu campur mie bersama bumbu. Terakhir, mie goreng instan siap untuk dikonsumsi.
Macam-macam teks prosedur. Pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, cara menghidupkan komputer. Kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang memiliki langkah-langkah yang cukup rumit. Contohnya, prosedur pengurusan KTP. Ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan di tungku. Atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Struktur teks prosedur. Pertama, tujuan. Merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kedua, langkah-langkah. Merupakan perincian petunjuk yang terkait dengan topik. Terakhir, penegasan ulang. Merupakan harapan atau manfaat. Untuk mudah memahami struktur teks prosedur, mari perhatikan video teks prosedur berikut ini. Cara mematikan laptop. Sehabis memakai laptop wajib mematikan dengan benar. Sebab bila laptop tidak dimatikan sesuai dengan prosedur, maka akan bisa terjadi cepat mengalami kerusakan dan tidak berfungsi. Langkah-langkah mematikan laptop. Pertama, menutup seluruh aplikasi yang sudah digunakan. Kedua, klik menu Start yang terdapat pada pojok kiri dasar layar. Ketiga, klik perintah shutdown lalu menunggu laptop sampai monitor mati. Keempat, memutuskan arus listrik laptop. Demikianlah cara mematikan laptop dengan benar. Semoga bermanfaat. Unsur kebahasan teks prosedur. Kaidah kebahasan teks prosedur diantaranya antara lain, yang pertama, kata kerja imperatif, yakni kata kerja yang dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Contoh, tunjukkan, hindari, ambillah. Yang kedua, kata teknis. Kata teknis biasanya berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata teknis merupakan kata yang memiliki artian secara khusus terkait bidang ataupun keahlian tertentu. Contohnya kata koki. Kata koki ini biasanya terdapat pada bidang tata boga. Yang kedua, edukasi pada bidang pendidikan. Yang ketiga adalah konjungsi penjumlahan atau penambahan. Konjungsi adalah kata hubung. Teks prosedur biasanya banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya, pertama, kedua. Yang keempat adalah pernyataan persuasif. Yang dimaksud dengan persuasif adalah pernyataan yang menyatakan ajakan. Biasanya menggunakan kata ayo, mari. Dan yang terakhir adalah deskripsi alat. Apabila prosedur tersebut berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Perhatikan teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan, dan sifat perusahaan. Bagian teks ini pada struktur teks prosedur merupakan tujuan.
Teks selanjutnya, agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Teks ini pada struktur teks prosedur merupakan bagian langkah-langkah. Selanjutnya kita analisis kaidah kebahasaannya. Dalam teks tersebut terdapat kaidah pernyataan persuasif, yakni kita harus berbicara dengan jelas. Mari kita perhatikan teks selanjutnya. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali pertanyaan yang diajukan. Namun, jangan melakukannya terlalu sering, karena dapat membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Sama dengan teks sebelumnya, teks ini pada struktur teks prosedur merupakan bagian langkah-langkah. Selanjutnya kita analisis kaidah kebahasaannya, yakni terdapat konjungsi. Selain itu, agar, namun. Terdapat juga kata imperatif, perhatikan. Dan terdapat juga pernyataan persuasif, yakni tidak ada salahnya menanyakan kembali pertanyaan yang diajukan. Teks selanjutnya, bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara, karena kontak mata penting dalam komunikasi, termasuk wawancara kerja. Teks tersebut pada struktur teks prosedur termasuk bagian langkah-langkah. Selanjutnya kita analisis kaidah kebahasaannya. Di antaranya konjungsi, yaitu karena, kata kerja imperatif, yaitu pastikan, dan kata teknis, yaitu komunikasi. Oke, mari kita cermati dengan seksama untuk teks selanjutnya. Pada teks ini tidak jauh berbeda dengan teks-teks sebelumnya. Strukturnya termasuk ke dalam bagian langkah-langkah. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyang-goyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kaidah bahasa yang terdapat pada teks tersebut. Yang pertama, terdapat konjungsi, antara lain singkatnya, oleh karena itu. Yang kedua, kata kerja imperatif, yakni hindari. Yang ketiga, terdapat pernyataan persuasif, yakni akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Yang terakhir, kata teknis, yakni verbal dan non-verbal. Oke, selanjutnya akan ditampilkan teks yang terakhir. Dengan persiapan yang matang dan unjuk diri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Bila kita mencermati dengan seksama teks terakhir dari teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja ini, maka bila dikaitkan dengan struktur teks prosedur, dia akan masuk pada bagian struktur yang ketiga, yakni struktur penegasan ulang. Rancangan garis besar suatu prosedur. Sebuah teks prosedur haruslah jelas. Untuk memperoleh kejelasan itu, kita dapat melakukan beberapa hal. Pertama, mengartikan kata-kata sulit. Kata-kata yang dianggap sulit bisa kita cari melalui kamus. Arti kata yang berdasarkan kamus disebut dengan makna leksikal.
Sedangkan arti kata yang berdasarkan konteks kalimat disebut dengan makna struktural. Contohnya, kata kandidat menurut kamus adalah bakal, calon, dan penempuh ujian. Sedangkan menurut makna struktural berdasarkan teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja bisa diartikan yakni calon pegawai. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, memaknai maksud teks secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Misalnya, teks tentang teknik berwawancara yang telah kita pelajari sebelumnya. Topik umumnya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Topik tersebut meliputi beberapa langkah yang isinya mengarahkan seseorang pencari kerja dalam mengikuti tes wawancara sehingga ia diterima di suatu perusahaan. Tema teks prosedur. Macam-macam tema teks prosedur. Yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup. Misalnya, kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. Kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. Yang ketiga, teks bertema penggunaan alat, misalnya cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor, cara menggunakan pisau cukur. Contoh teks prosedur. 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Pernahkah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Mungkin ketika kita melihat orang lain sukses tetapi kita tidak, tiba-tiba terpikir pertanyaan berikut dalam pikiran. Mengapa saya tidak seperti dia? Pertanyaan menggugat seperti itu bisa terjadi secara terus-menerus dalam hal lainnya. Teks tersebut, bila kita kaitkan dengan struktur teks prosedur, maka ia masuk ke dalam kategori bagian tujuan. Oke, selanjutnya kita baca teks yang selanjutnya. Untuk mengatasi pemikiran-pemikiran tersebut, Anda bisa mengikuti tips yang dilansir dari Huffington Post berikut ini. Yang pertama, kenali diri sendiri. Tips kedua, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Yang ketiga, yang penting makna, bukan pengakuan. Dan tips yang terakhir, meniru orang yang berhasil. Jadi, teks tersebut bila kita kaitkan dengan struktur teks prosedur, maka ia termasuk bagian dari langkah-langkah. Oke, selanjutnya dari contoh teks prosedur ini bila kita kaitkan dengan materi tema teks prosedur, maka tema dari teks prosedur ini adalah kebiasaan hidup. Langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Oke teman-teman, demikianlah video pembelajaran yang telah saya buat dengan materi
teks prosedur untuk kelas 11 kurikulum 2013. Semoga bermanfaat buat kita semua dan selamat berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya.